Sang Merah Putih, hormat! Berat! Selamat datang di SMK MJPS 2 Kota Tasikmalaya. SMK MJPS 2 Kota Tasikmalaya merupakan sekolah swasta pertama di Kota Tasikmalaya. SMK MJPS 2 Tasikmalaya santun, mampu kerja berdasarkan iman dan takwa. SMK MJPS 2 Tasikmalaya sebagai sekolah vokasi yang siap mengantarkan para siswa bersaing di dunia kerja, melanjutkan pendidikan dari berwirausaha. SMK MJPS 2 Tasikmalaya menjadi lembaga pendidikan yang menghasilkan peserta didik yang kreatif, terampil, dengan integritas dan dedikasi yang tinggi, siap mengantarkan para lulusan ke masa depan yang lebih gemilang. Lalu DKV ini belajar apa aja sih? Nah, dalam kompetensi keahlian DKV ini belajar seperti animasi 2 dimensi dan 3 dimensi, gambar, sketsa, desain publikasi, komputer grafis, fotografi, dan videografi. Nah, jadi lulusan multimedia ini atau DKV ini memiliki prospek yang sangat baik dalam dunia industri, yaitu lulusan ini dapat bekerja sebagai editor, fotografer, videografer pada perusahaan TV lokal dan nasional, percetakan foto, foto studio, dan perkantoran, dan dapat bekerja mandiri dengan berwirausaha. Jadi, lulusan teknik instalasi tenaga listrik memiliki prospek yang baik dalam dunia industri, yaitu lulusan yang mampu bekerja pada pemasangan instalasi penerangan, instalasi tenaga listrik di gedung-gedung, perusahaan, kantoran, serta dapat memperbaiki peralatan listrik yang menggunakan listrik dan pemanasan. Dapat bekerja pada perusahaan milik negara maupun milik swasta. Juga dapat berwirausaha di bidang kelistrikan.
Jadi, lulusan teknik kendaraan dengan otomotif memiliki peluang kerja pada industri mobil, pabrikan mobil, bengkel-bengkel skala besar, montir profesional, serta dapat membuka usaha bengkel mobil dan spare part mobil secara mandiri. Jadi, jurusan TBSM mempunyai peluang kerja yang menjamin. Tidak hanya di luar saja, tetapi dapat menjadi seorang perancang bodi, engine, bekerja di bengkel, atau membuka usaha bengkel sendiri dan dapat bekerja di perusahaan. Ya pemirsa semuanya dimanapun Anda berada, senang sekali tentunya saya Eka Amalia kembali hadir nih ya menemani Anda. Barusan sebelumnya telah ditayangkan pemirsa terkait profil dari SMK MJPS 2 gitu ya. Nah tadi ada banyak sekali itu jurusan-jurusan yang ada dan tentunya bisa menggali minat gitu dan bakat para anak-anak yang ingin melanjutkan sekolahnya gitu, khususnya ini di SMK MJPS 2. Nah pada kesempatan kali ini Eka telah ditemani oleh kepala sekolah ya. Betul ya Pak ya, kepala sekolah dari SMK MJPS ini. Wah, assalamualaikum Waalaikumsalam Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, keren. Pagi ini sangat semangat, Pak. Semangat. Sangat semangat ya. Semangat pagi ya. Iya, iya tentunya ini karena di program Semangat Pagi ya, Pak. Oke, ya kita cek dulu Pak semangat Oke. kita. Boleh Siap. lah ya. Boleh, silakan. Ya pemirsa harus tetap menyaksikan tentunya ya kami di program Semangat Pagi. Semangat. Belum. Oke. Ternyata kita masih belum connect ya pemirsa. Oke, berarti kita harus lebih connect lagi ya Pak ya. Siap. Oke, pemirsa tetap terus menyaksikan kami di program Semangat Pagi. Semangat. Oke, mantap Pak ya. Senang sekali saya Pak bisa bertemu dengan Bapak di program Semangat Pagi ini gitu. Dan tentunya kita akan mengupas tuntas gitu ya terkait SMK MJPS 2 ini. Betul. Gitu ya Pak ya. Boleh Bapak perkenalan terlebih dahulu dan sapa-sapa penonton Radar TV. Memperkenalkan saya Imam Wahyudi dari SMK MJPS 2 Tasikmalaya yang beralamat di Jalan Cigereng nomor 19 Tasikmalaya. Kalau dari arah Mitra Batik itu ada SMK Negeri 1, kemudian sekitar 50 meter itu ada SMK MJPS 2. Di sana lokasi kami gitu. Dan kebetulan saya diberi amanah untuk menjadi kepala sekolah begitu di SMK MJPS 2. Masya Allah, iya, sip, mantap. Senang sekali Pak bisa bertemu pada hari ini. Oke Pak, kita berbicara tentang SMK MJPS nih Pak ya. Sebelumnya tadi juga telah disebutkan dan dilihatkan gitu ya. Tadi ada jurusan-jurusan yang ada di SMK MJPS ini gitu. Boleh Pak kasih tahu lagi gitu jurusan apa aja di SMK MJPS 2 ini? Di SMK MJPS 2 itu ada 5 jurusan. Yang pertama adalah jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Iya. Bahwa teknik instalasi tenaga listrik ini
adalah satu-satunya sekolah swasta yang membuka jurusan listrik. Wih, oke. Kalau di Tasikmalaya, di kabupaten yang saya tahu, bahkan di Ciamis itu nggak ada, hanya di SMK MJPS 2. Kalau di negeri ada, kalau nggak salah di SMK Negeri 2. Kemudian yang kedua, jurusan teknik kendaraan ringan otomotif. Kemudian yang ketiga, jurusan teknik sepeda motor. Yang keempat adalah desain komunikasi visual. Yang kelima, pemasaran. Kita mengambil ke bisnis digital. Oke. Jadi ada 5 jurusan di SMK MJPS 2. Oke, dan tak kalah menariknya gitu, tadi juga kita telah berbincang di belakang ada keunggulannya di SMK MJPS 2 ini gitu, yang berbeda mungkin dengan yang lainnya gitu. Ciri ya? Ya ciri mungkin itu ya bisa dikatakan cirinya ciri. dari SMK MJPS 2 ini. Boleh dikasih tahu Pak, apa sih ciri dari SMK MJPS 2 ini? Kalau di SMK MJPS 2, visi kami barangkali kami punya visi santun, mampu kerja berdasarkan iman dan takwa. Bagaimana menciptakan para siswa menjadi siswa yang santun, maka kami memprogramkan setiap pagi itu ada kegiatan mengaji. Sebelum belajar mengajar itu ada kegiatan mengaji 10 menit. Kemudian siang hari semuanya wajib melaksanakan sholat berjamaah, sholat duhur berjamaah di masjid, sholat asar berjamaah di masjid. Kemudian selain itu kita juga punya program, ada mata pelajaran pilihan. Nah, kita sikapi mata pelajaran pilihan itu yang kita buat di SMK MJPS 2 itu ada satu teknik mengemudi. Jadi kalau siswa kepengen mengemudi, driver jadi pengemudi yang handal dan sebagainya, kita fasilitasi. Ada mobil praktek untuk kegiatan mengemudi. Kemudian yang kedua, las, teknik pengelasan. Mereka punya, tidak masuk ke dalam jurusan. Jadi contohnya gini, orang di kafe, jurusan di kafe atau multimedia, atau orang sepeda motor, dia kepengen belajar mengemudi, bisa gitu. Di kami bisa. Kemudian untuk yang ketiga adalah RPL-nya, rancangan perangkat lunaknya, itu ada. Jadi misalkan memperdalam bagaimana sih tentang komputer dan sebagainya, bisa belajar di kami, itu seperti itu. Itu masuknya di dalam mata pelajaran pilihan gitu. Oke, berarti di luar dari jurusan yang diampu gitu ya Pak ya? Bisa lintas jurusan itu. Iya, keren-keren. Itu. Di kami ada seperti itu. Oke, jadi pemasaran bisa tuh belajar juga mobil gitu, silakan gitu ya Pak ya? Bisa juga. Bahkan kami juga membuka kelas olahraga. Kelas olahraga, bola voli dan futsal. Kalau bola voli kita udah tahu sendiri, kalau di Kota Tasikmalaya prestasinya seperti apa, masyarakat sudah mengetahuinya untuk Kota Tasikmalaya. Nah, kami fasilitasi dengan membuka kelas olahraga orang daerah, orang manapun yang ingin memperdalam tentang olahraga bola voli, mari bergabung bersama kami. Kita punya pelatih yang bagus, lisensi nasional, jadi itu akan membidangi dan membawa mereka insya Allah menjadi lebih baik. Selain prestasi akademik, begitu lulus dia bisa punya prestasi di bidang bola voli atau di futsal, seperti itu di Oke, ya jadi itu berarti masuk juga apa sih minat mereka gitu ya? Betul. Mewadahi, memfasilitasi gitu ya Pak ya? Terutama biasanya orang daerah gitu. Oke. Kalau di kota mungkin agak kurang berkembang, mohon maaf ini. Tetapi kalau orang daerah mungkin punya kemampuan tetapi tidak bisa, saya harus mengembangkan di mana? Nah, di SMK MJPS 2 mereka bisa mengembangkan untuk lebih berkembang lagi prestasinya. Ya pemirsa, ini kita baru sesi pertama dan menarik ya info-infonya gitu. Belum nih sesi selanjutnya terkait beasiswanya apa? Pasti penasaran gitu ya pemirsa. Makanya terus saksikan program Semangat Pagi ya. Kita akan lanjut usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di program Semangat Pagi. Semangat. Bukan pagi. Gimana Pak? Bukan pagi. Iya, kebalik ya Pak tadi. Gak apa-apa, ini acaranya santai jadi.
Oke, pemirsa, terima kasih masih tetap bersama kami di program Semangat Pagi. Semangat. Wih, bareng sekarang, Bapak. Sama ya. Sama sekarang. Oke, pemirsa, tadi di segmen pertama disebutkan juga banyak jurusan-jurusan yang ada, kemudian banyak ya tadi yang telah diketahui di segmen pertama. Dan kita akan lanjut sekarang terkait jurusan apa sih Pak gitu ya, yang banyak sekali diminati di SMK MJPS 2 ini gitu, terutama mungkin oleh murid baru gitu ya Pak ya, bolehlah dibuka rahasianya. Bukan dong ya, biar pada tahu nih para pemirsa. Baik, jadi kalau di SMK MJPS 2 kami membuka jurusan itu sesuai dengan pasar yang dibutuhkan, yang membutuhkan. Tidak serta-merta jurusan yang kami buka itu nanti pasar kerjanya mau seperti apa. Nah, gitu. bagus. Nah, kebetulan dari 5 jurusan ini adalah jurusan-jurusan yang sangat diminati di pasar. Teknik instalasi listrik, perusahaan mana yang tidak membutuhkan ahli listrik? Nggak ada, semuanya pasti butuh ahli listrik. Nah, ini kami buka di sana. Teknik kendaraan ringan, pasar kerja jurusan otomotif untuk kendaraan ringan. Setiap rumah atau bahkan sekarang bisa dikatakan begitu. Mobil sudah tidak bisa dihitung lagi. Banyak sekali dan mereka pasti akan rusak. Gitu. Siapa ahlinya? Teknisinya adalah siapa? Ya murid-murid kita, siswa-siswa kita, generasi sekarang. Sepeda motor sama, desain komunikasi visual, orang jualan sekarang bagaimana? Apa hanya monoton saja, manual saja, nggak mungkin. Mereka akan bergerak dengan cara-cara lain, digital dan sebagainya. Yang terakhir adalah tentang bisnis digital. Sama saja, ini masih berkaitan dengan desain komunikasi visual. Bagaimana memasarkan produk agar tertarik masyarakat bagaimana. Nah, ini ada semuanya. Dari 5 jurusan yang ada di SMK MJPS 2 ini, untuk tahun ini yang pasar kerjanya paling banyak atau peminatnya, peminatnya paling banyak itu di teknik sepeda motor. Tetapi bukan berarti jurusan lain itu tidak dibutuhkan. Sangat dibutuhkan, sangat dibutuhkan. Itu yang ada di SMK MJPS 2. Keren ya Pak ya, bisa membantu memfasilitasi gitu ya para anak-anak muda gitu. Jadi kalau terkait siswa gitu dan bidang-bidang yang diambil gitu, sebenarnya kompetensi utamanya apa sih Pak gitu yang harus dimiliki oleh para siswa? Nah, kalau berbicara masalah kompetensi, terutama mereka menyiapkan ke dunia kerja, yang harus dipersiapkan yang pertama adalah tentang kompetensi teknis. Seseorang bisa bersaing di dunia kerja manakala yang bersangkutan bisa menguasai secara teknis. Dia kerja di listrik misalkan. Ketika sekolah dia belajar bagaimana mengoperasikan listrik. Nah, harus dikuasai benar. Maka ketika dia di dunia kerja, tenaganya sangat dibutuhkan, termasuk jurusan-jurusan lain gitu. Jadi kompetensi teknis, dia jurusan teknik kendaraan ringan, tidak hanya sekedar bisa membongkar, tapi tidak bisa memasang, nggak bisa, harus bisa bongkar, bisa pasang, gitu, servis dan lain sebagainya. Sepeda motor sama, desain sama. Bisnis digital juga sama. Gitu. Jadi yang pertama kompetensi teknis. Yang kedua adalah keterampilan berpikir. Tidak hanya sekedar kompetensi teknis tadi yang saya sampaikan. Hard skill-nya ya, mohon pola pikirnya juga perlu digali, diasah gitu. Ketika ada trouble, tidak hanya dia itu saya bisa bener ini nih, tetapi bagaimana langkah kerjanya itu kan perlu pemikiran. Gitu. Maka berpikir, yang ketiga adalah keterampilan berpikir kritis begitu. Yang ketiga adalah keterampilan berkomunikasi, menghadapi pasar kerja. Misalkan si A dia kebetulan sebagai resepsionis misalkan, bagaimana menghadapi pelanggan, gitu. Maka dia bisa dengan keterampilan berkomunikasi yang baik, saya sampaikan seperti itu tadi, maka dia bisa membawa, kemudian bisa memasarkan produknya melalui komunikasi-komunikasi yang baik. Kemudian yang berikutnya adalah keterampilan bekerja sama. Sebuah tim nggak mungkin akan dilaksanakan oleh
hanya satu orang, nggak mungkin. Maka dia harus bekerja sama dengan orang lain gitu. Si A bagian apa, si B bagian apa, semuanya mengadakan kolaborasi. Sehingga itu diperlukan adanya keterampilan bekerja sama, dan yang terakhir adalah keterampilan adaptasi. Mohon maaf, banyak kejadian seorang diterima di tempat kerja, begitu baru 1 bulan, dia sudah tidak betah. Nah, karena apa? Karena tidak ada adaptasi terhadap lingkungan yang baru. Maka perlunya ada adaptasi, penyesuaian dengan lingkungan yang ada di situ, sangat diperlukan oleh mereka calon tenaga kerja. Dan itu semuanya di SMK MJPS 2 itu digembleng, diberikan, diasah. Bagaimana proses pembelajaran itu mengarah kepada pembentukan skill, keterampilan, dan yang lebih penting lagi adalah sikap yang paling utama. Yang utama itu ya. Sikap, makanya kita bentuk bagaimana dia belajar dengan baik, sikap yang baik, sopan santun yang baik, harapannya demikian. Oke, iya. Gitu. Jadi adab lebih diutamakan ya Pak. Betul, ya, betul. Karena memang ada dikatakan juga ilmu tanpa adab itu sebenarnya nol katanya. Ya, betul. Jadi keren sekali mengutamakan adab gitu ya Pak. Sip, mantap. Kalau terkait kurikulumnya gitu Pak, secara kan memang SMK itu lebih banyak praktiknya. Betul. Nah, kurikulum yang diambil gitu dari SMK 2 MJPS ya gitu. MJPS 2. Oh, kebalik gitu ya, Pak. Kebalik. Oh, kebalik ya. SMK MJPS 2 gitu. Iya. Nah, ini seperti apa kurikulumnya, Pak? Ya. Kurikulum di kami mengadopsi dari kurikulum yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional, yaitu kurikulum Merdeka. Tetapi juga kami bekerja sama dengan industri, adanya sinkronisasi kurikulum. Jadi yang kita berikan kepada siswa selain kurikulum dari pusat, ini loh harus seperti ini dasarnya, kita kembangkan di daerah, di sekolah kami kembangkan. Kalau industri itu kepengin outputnya yang seperti apa siswa kami gitu. Di sana nanti industri akan menyampaikan yang seperti ini. Nah, kita siapkan dalam bentuk kurikulum itu, mereka akan siap sesuai dengan keinginan industri. Itu kurikulumnya. Kemudian di sana juga kami sampaikan adanya satu magang industri. Nah, kalau magang industri itu bagi kelas 10, kelas 11, kelas 12, kita berikan kesempatan. Pada saat libur atau sepulang sekolah, silakan mereka mencari industri untuk bahasanya magang. Termasuk di dalamnya adalah praktek kerja lapangan. Banyak itu yang melaksanakan praktek kerja lapangan di industri-industri. Salah satunya seperti itu. Termasuk gurunya, mohon maaf. Karena ada upgrading kan. Kalau kita tidak bisa menyesuaikan dengan keadaan zaman gitu, kita akan terlambat gitu, akan kalah bersaing. Maka guru pun di-upgrade. Silakan ikut pelatihan dimanapun. Kita berikan kesempatan pada guru-guru di mana adanya kita berikan untuk mengikuti pelatihan. Iya. Wih, mantap. Ini Pak, nanti kita selanjutnya terkait bekerja sama gitu ya dengan perusahaan mana di SMK MJPS 2 ini gitu ya. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu Pak. Oke pemirsa, tetap saksikan program Semangat Pagi ya. Kita akan jeda. Siap-siap Pak? Oke, sekarang ya Semangat Pagi ya. Pemirsa tetap bersama kami di program Semangat Pagi. Semangat. Sunahnya 3 kali ya.
Ya pemirsa, telah dibuka juga sistem penerimaan murid baru ya di SMK MJPS 2 ini gitu. Jadi bagi para pemirsa yang mempunyai anak-anak yang ingin melanjutkan sekolahnya gitu, khususnya ke SMK, boleh ini menjadi salah satu rekomendasi gitu ya di Kota Tasikmalaya gitu, sekolah MJPS 2 Kota Tasikmalaya gitu. Kita lanjut kembali pemirsa di program Semangat Pagi. Semangat. Wih, makin kompak Pak di akhir-akhir ya Pak. Oke Pak, kita kembali lagi. Tadi sudah banyak memberikan informasi terkait SMK MJPS 2 ini ya Pak ya. Boleh tahu terlebih dahulu Pak, beasiswa yang ada di SMK MJPS 2 ini apa saja Pak? Iya. Di SMK MJPS 2 kami memberikan beberapa beasiswa. Yang pertama beasiswa anak yatim, bahwa kepada siswa yang kebetulan yatim gitu kita berikan bebas SPP selama dia belajar di sekolah itu. Kalau dia sampai kelas 12 ya sudah, dia nggak usah bayar apapun gitu, nggak usah mikirin apa, yang penting belajar aja. Kemudian yang kedua beasiswa kelas olahraga. Jadi kalau kelas olahraga itu mereka masuk ke kami, dibina, dididik untuk pinter berolahraga, bola voli, futsal, kita berikan beasiswa sama gitu, SPP-nya dibebaskan. Kemudian yang ketiga adalah keluarga ekonomi tidak mampu. Kalau misalkan dari kalangan, mohon maaf ini, kebetulan orang tuanya kurang mampu, dengan adanya surat keterangan tidak mampu, kita berikan beasiswa juga. Memang besarannya rada berbeda, agak berbeda dengan yang yatim gitu. Apakah pengen yatim? Enggak juga ya Pak ya. Nggak mungkin gitu. Jangan, audzubillah gitu. Kemudian yang keempat beasiswa akademik, non akademik, prestasi di sekolah bagus misalkan. Kebetulan di kami ada beberapa ekstrakurikuler non akademik masuknya. Kita berikan beasiswa. Terus yang terakhir beasiswa dari program pemerintah, adanya program Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar. Itu kita juga berikan beasiswa itu langsung kepada mereka. Oh mantap. Itu jadi banyak ya Pak. Banyak pilihan-pilihan gitu. Betul. Ya. Tadi olahraga gitu yang mempunyai ya apa sih namanya teh kegemaran di bidang olahraga, kemudian bisa juga tuh masuk beasiswa gitu kan ya Pak ya. Oke Pak, kita kembali lagi tadi terkait di industri-industri ya Pak ya tadi. Nah, bagaimana Bapak bekerja sama gitu dengan pihak perusahaan-perusahaan atau lembaga? Kalau di jurusan kami ada 5 program keahlian dan mereka memiliki institusi pasangan kerjasama dengan industri. Salah satunya terima kasih kepada Radar TV menjadi bagian dari kami, yaitu untuk jurusan desain komunikasi visual atau multimedia. Kami sudah bekerja sama dengan Radar TV. Kemudian teknik kendaraan ringan kita bekerja sama dengan Nissan. Kemudian teknik instalasi tenaga listrik kita bekerja sama dengan APSI. Jadi ada organisasinya di sana untuk di listriknya. Kemudian juga sepeda motor, kita juga menggandeng Subur Jaya. Kemudian desain komunikasi visual tadi saya sampaikan, termasuk bisnis digital itu seperti itu. Selain itu juga beberapa perusahaan kita tempati untuk sebagai tempat praktek kerja lapangan. Jadi tersebar di kota Tasikmalaya, bahkan ada yang mengambil di luar Tasikmalaya itu untuk PKL gitu. Oh iya siap. Berarti kalau gitu Pak mungkin ada banyak sekali tantangannya ya Pak ya gitu. Nah, apa tantangan yang dihadapi gitu Pak dari siswanya mungkin atau dari manapun terkait apa kerjasama itu? Tantangan yang kami hadapi itu lebih ke arah perkembangan teknologi. Oh iya. Semakin hari
teknologi selalu berubah. Iya, Nah, iya, iya. bagaimana kami menyikapi perubahan itu? Teknologi berubah, Iya. apa kami mau diam di tempat? Nggak mungkin. Iya, iya. Maka bagaimana kami menyesuaikan dengan perkembangan teknologi itu? Oke. Adanya sarana prasarana yang memadai sesuai Iya. dengan standar industri menjadi program yang penting bagi kami untuk menyesuaikan dengan keadaan di lapangan seperti apa. Yang lainnya misalkan kalau terkait dengan kebijakan pemerintah, ini juga salah satu, mohon maaf saya harus sampaikan bahwa program P3K banyak guru-guru yang diterima atau apa namanya menjadi P3K di sekolah lain, terutama harus hijrah ke sekolah negeri, menjadi tantangan bagi kami di sekolah-sekolah swasta. Saya sampaikan ini, mudah-mudahan ada kebijakan yang apa namanya kita dari sekolah swasta juga dipikirkan gitu. Saya dengar katanya nanti ada P3K yang akan ditempatkan di sekolah swasta, mudah-mudahan secepatnya terrealisasi sehingga faktor kendala-kendala ini bisa menjadi solusi bagi kami ke depannya. Gitu. Oh iya, iya. Siap. Kalau strategi jangka panjang dari SMK MJPS 2 ini apa Pak? Kami ingin, saya sampaikan di depan tadi, bahwa selain skill, keterampilan yang bagus, yang paling utama adalah tentang sikap, pembentukan sikap. Makanya sejalan dengan visi kami, santun, mampu kerja, berdasarkan iman dan takwa itu menjadi tolak ukur kami. Ke depan harus tercapai itu. Orang pinter bagaimanapun tidak memiliki sikap, percuma yang maka nomor satu pembentukan sikap inilah. Kalau hal-hal lain nanti akan secara apa namanya berkelanjutan, berkesinambungan, pasti akan mengikutinya. Gitu. Tapi pembentukan sikap dari SD, dari TK dia dididik seperti ini, mempunyai sikap yang baik. Kadang-kadang tantangan di luar seperti itu. Makanya kita dorong untuk pembentukan sikap di SMK MJPS 2. Lebih bagus. Oke. Terkait PPDB lagi Pak. Sekarang namanya apa tadi tuh Pak? SPMB. SPMB ya. Nah, itu kalau misalkan ada dari pemirsa yang ingin mendaftar gitu ya Pak ya ke SMK MJPS 2 ini, gimana sih Pak caranya gitu? Bagi para lulusan, orang tua siswa yang kebetulan siswanya masih di kelas 9, SMP, MTS, paket C barangkali begitu juga, atau paket B ya, kalau di SMP itu, B. Itu silakan kalau mau mendaftar bisa langsung datang ke SMK MJPS 2 Tasikmalaya, atau bahkan bisa lewat apa namanya online, karena kami ada online disebar, flyernya disebar, atau bisa menghubungi ke nomor yang ada di flyer, bahkan bisa dicatat nanti nomor saya juga bisa dari saya. Dan kebetulan kami punya program, kalau para siswa dari SMP MTS mendaftar sebelum bulan April, besok misalkan, daftar misalkan, kita bebaskan dari dana bangunan. Gak usah mikirin apapun. Gitu. Bahkan pendaftaran itu gratis gitu. Gak ada uang pendaftaran, gak ada. Kami di SMK MJPS 2 tidak ada uang pendaftaran. Paling nanti terkait dengan saya mau nitip berapa misalkan, nggak ada keharusan harus seperti ini seperti itu. Itu di kami. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya kesempatannya ini. Ya betul. Sebelum apa tadi Pak? Bulan April. Sebelum bulan April, silakan sebanyak-banyaknya. Ya, gaskan, sekarang masih Februari ya. Gaskan gitu. Ada waktu 2 bulan lagi gitu ya Pak ya. Gitu bisa langsung digaskan gitu. Oke, Pak, ada harapan mungkin ini pada pemirsa, pada anak-anak muda gitu ya. Harapan dari Bapak sebagai kepala sekolah gitu, sebagai pendidik. Kalau terkait dengan anak muda kan berarti tidak sekedar yang masih di SMP ya, gitu. Tapi untuk semuanya saja, sejalan dengan visi kami barangkali santun mampu bekerja, berdasarkan iman dan takwa yang saya sampaikan di sana. Kami berpesan kepada seluruh kawula muda, gitu. Satu,
jaga keimanan. Yang paling utama, iman, ketakwaan kita kepada Allah menjadi modal utama di dalam kita melangkah di keseharian, apapun bentuknya. Kegiatan pun apa adanya, mau di mana, di lingkungan seperti apa. Kalau kita punya ketakwaan, kepercayaan kepada Allah, ya insya Allah kita akan menjadi manusia yang dituntun di jalannya. Itu aja. Tanamkan sikap yang baik. Wah, jadi pagi-pagi sudah mendapatkan insight baru gitu, wejangan gitu ya pemirsa. Iya, keren sekali nih. Ada yang ingin disampaikan lagi gitu Pak, ini terkait SMK MJPS 2 ini gitu. Boleh banget Pak. Iya. Terima kasih. Kami sampaikan bahwa SMK MJPS 2 itu punya orang tua, yaitu yayasan. Iya. Yayasan kami adalah Yayasan Majelis Juang Pendidikan Swadaya. Itu yayasan paling tua di Tasikmalaya itu. Yayasan ini membidangi pendidikan, ada 3 sekolah di kami, di Yayasan MJPS itu, disingkat Yayasan MJPS. Ada SMK MJPS 1, ada SMK MJPS 2, dan SMK MJPS 3. Nah, kebetulan kami di tengah ini SMK MJPS 2 yang hadir di radar ini di acara apa namanya ya? Bincang semangat pagi Pak. Di acara semangat pagi ini yayasan ini membidangi 3 sekolahan tadi saya sampaikan gitu. Oke, jadi di bawah satu yayasan gitu ya, 3 sekolah gitu. Betul. Ya. Oke, dan Bapak ini dari MJPS 2 gitu ya. Sekali lagi pemirsa, bagi pemirsa yang mempunyai anak, mungkin tetangga gitu ya, bisa direkomendasikan ke SMK MJPS 2 gitu, yang insya Allah ini dapat memfasilitasi dan juga mewadahi minat bakat para anak-anak yang ingin melanjutkan gitu cita-citanya gitu ke depan ya. Oke Bapak, terima kasih banyak telah hadir di Radar TV. Mudah-mudahan ke depannya SMK MJPS 2 ini semakin bisa membentuk anak-anak generasi muda yang membantu majulah Indonesia gitu, memajukan Indonesia gitu. Oke, terima kasih juga kepada para pemirsa yang telah menyaksikan kami di program Semangat Pagi. Saya Eka Amalia Situpatona dan juga seluruh kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Tetap saksikan program Semangat Pagi dari Senin sampai Jumat pada pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi saya Eka Amalia Situpatona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dulu Pak. Semangat. Semangat. Oke.